Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absennya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Judul pembelajaran kita hari ini yaitu fluida dinamis. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan nih, apakah kalian ada belajar tentang pembahasan kita minggu lalu? Minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang fluida statis kan? Jadi, Ibu ingin sedikit bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu fluida? Nah, seperti yang dikatakan teman kalian tadi, fluida itu adalah sesuatu yang dapat mengalir, yang bisa berubah bentuk jika diberi tekanan. Biasanya itu berupa zat cair seperti air dan gas. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu fluida? Dan sekarang, di sini yang akan kita bahas tentang fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis itu adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya itu air pada kran, terus semprot minyak wangi, dan teki bocor, dan bisa juga dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Nah, pada materi kali ini, kita akan mempelajari beberapa materi yang berkaitan dengan fluida dinamis. Yaitu yang pertama ada debit aliran, yang kedua ada persamaan kontinuitas, yang ketiga ada hukum Bernoulli, dan yang keempat ada penerapan hukum Bernoulli tangki bocor, atau teorema Torricelli. Nah, yang pertama ada debit aliran. Debit itu merupakan besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Rumusnya itu bisa kita pakai, yaitu I sama dengan V per T, atau I sama dengan A kali V. Yang dimana I itu ialah debit aliran, satuannya meter kubik per sekon. Kalau V besar yaitu volume fluida, satuannya meter kubik. Kalau T itu waktu, satuannya sekon. Kalau A luas penampang, satuannya meter kuadrat. Dan yang terakhir ada V kecil, yaitu kecepatan aliran, satuannya meter per sekon. Yang kedua tuh ada asas kontinuitas. Asas kontinuitas itu bisa disebut sebagai hukum kekekalan debit. Maksudnya, fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Contohnya tuh pada selang. Kan pernah tuh kita mau nyemprot tanaman pakai selang tuh kan? Terus air di selang itu kan tidak begitu cepat keluarnya. Biasanya kan kita pasti pencet yang ujung pipanya tuh agar airnya keluar lebih cepat kan? Nah, jadi itu berkaitan dengan asas kontinuitas. Nah, misalnya nih, di sini kan ada aliran air yang melalui penampang 1, 2, dan 3. Maka air yang mengalir pada penampang 1, 2, dan 3 itu dia memiliki debit yang sama. Jadi berlaku rumus kita pakai itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3, atau A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3. Jadi, kesimpulannya, jika penampang lebih luas, maka alirannya lebih lambat. Sementara yang luas penampangnya lebih kecil, maka alirannya akan menjadi lebih cepat. Cuma, nilai debitnya pada masing-masing penampang itu nilainya tetap sama. Nah, selanjutnya ini ada yang nomor 3, yaitu hukum Bernoulli. Menurut hukum Bernoulli, jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Seperti contoh yang di samping, misalnya nih, di sini kan digambar ada sebuah pipa air yang mengalir dari penampang 1 ke penampang yang 2. Maka di titik 1 dan di titik 2, dia ini memiliki jumlah tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume yang nilainya tetap sama. Nah, rumusnya itu V1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan V2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Di mana P itu ialah tekanan dan rho itu massa jenis fluida, H itu ketinggian, yang F itu kecepatan aliran, dan yang G itu percepatan gravitasi. Baik, selanjutnya ini ada yang terakhir, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor atau teorema Torricelli. Seperti gambar yang di samping ini,
pada teorema Torricelli atau untuk kaki bocor, misalkannya nih, ada sebuah kaki bocor seperti ini. Ketika dia diberikan cairan, maka cairan tersebut dia akan keluar melalui lubang bocor ini kan. Nah, dimana menurut teori dari Torricelli itu, kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas pada ketinggian yang sama. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan laju aliran air yang keluar melalui tangki bocor ini, kecepatan pencairan airnya itu dapat kita rumuskan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH, di mana H-nya itu merupakan kedalaman air lubang bocor. Jadi di sini kan ada H1, H2, dan H, yang mana H1 itu merupakan tinggi dari cairan tersebut, dan H2 itu merupakan ketinggian dari lubang kebocorannya. Nah, jadi jika H yang ada di rumus yaitu digunakan untuk kedalaman lubang yang diukur dari kedalaman zat cair. Kemudian ini untuk menentukan jarak pancaran airnya atau kita sebut dengan X. Bisa kita rumuskan dengan X sama dengan 2 akar H kali H2, di mana H itu merupakan kedalaman lubang dan H2 merupakan ketinggian lubang. Jadi, kalau dalam kedalaman itu kita mengukurnya dari permukaan zat cair, sedangkan dari ketinggian kita mengukurnya dari dasar tangki tersebut. Kemudian, untuk menentukan waktu jatuhnya air sampai ke tanah dari lubang ini sampai dia jatuh ke tanah, nah, kita bisa menggunakan dengan persamaan T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, jadi biar lebih jelasnya lagi, Ibu kasih contoh soal ya. Di sebelah nih ada contoh soal. Yang pertanyaannya yang pertama A, kecepatan keluarnya air. Yang B, jarak mendatar terjatuhnya yang dapat dicapai air. Dan yang C, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Nah, jadi di sini kan ada suatu cairan yang di dalamnya sebuah tangki yang ketinggiannya adalah 1 meter. Dan di mana di sini ada lubang kebocoran yang ketinggiannya dari dasar tangki yaitu 20 cm. Jadi di soal ini bisa kita ketahui H1-nya adalah 1 meter, H2-nya adalah 20 cm, dan H-nya itu 80 cm. Itu kita ambil selisihnya ya. Yang cm ini kita ubah ke meter, yang 20 cm ubah ke meter menjadi 0,2 meter. Kalau yang 80 cm ini ubah ke meter menjadi 0,9 meter. Oke, kita lanjut jawaban pertanyaan yang A ya. Jadi di sini yang ditanyakan itu yang A, kecepatan keluarnya air. Di sini kita pakai rumus dari V sama dengan akar 2GH. Nah, di sini kan nilai H-nya itu 80 cm ya. Jadi, itu diubah ke meter dulu, yang jadinya 0,8 meter. Jadi, nilai V-nya itu sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,8. Nah, 0,8 kali 10 kan hasilnya 8 ya. Terus 8 itu dikali dengan 2. Jadi hasilnya dapat akar 16. Akar dari 16 itu berapa? 4 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu ada yang B, jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Di sini kita memakai rumus X sama dengan 2 akar H kali H2. X sama dengan 2 akar H-nya berapa tadi? 0,8 kan? Dan H-nya 2 itu yaitu hasilnya 0,2 karena udah kita ubah ke meter ya. Jadi X sama dengan 2 akar 0,8 kali 0,2 hasilnya 0,16. X sama dengan 2 kali akar dari 0,16 itu berapa? 0,4. Nah, jadi X sama dengan 0,8 meter. Jadi, jarak pancaran dari ujung X ke ujung X adalah 0,8 meter. Nah, yang terakhir itu ada yang C, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Dari lubang bocor tangki sampai ke dasar itu, ia dibutuhkan waktu berapa sekon sih? Jadi, untuk menentukan waktu jatuhnya air, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan akar 2H2 per G. T sama dengan akar 2 kali hanya H2 tadi kan hasilnya 0,2 per 10. Kenapa 10? Karena G itu kan hasil nilainya itu kan 10 ya, kita pakai nilai genap terus ya. Jadi 2 kali 0,2 kan hasilnya 0,4. Terus yang 0,4 itu dibagi dengan 10. Jadi hasilnya akar 0,04. Jadi akar 0,04 itu berapa? Itu sama dengan 0,2. Dan hasil dari T-nya itu 0,2 sekon.
Jadi, waktu yang diperlukan air tersebut dari lubang kebocoran sampai dia jatuh ke tanah, itu dibutuhkan waktu selama 0,2 detik atau 0,2 sekon. Bagaimana anak-anak? Apa sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Karena sebentar lagi juga mau pergantian jam, jadi kan Ibu bakal kasih PR buat kalian ya. Apa kalian punya buku paket fisika? Punya, Bu. Karena kalian juga punya buku paketnya, kalian buka ya di halaman 121. Di situ ada latihan, kalian bisa ngerjain latihan yang nomor 3. Minggu depan, Ibu akan mengecek tugas kalian satu-satu ya, ada dikerjakan atau tidak. Pas sekali ya, karena sudah bunyi bel dan pembelajaran kita juga sudah selesai. Jadi Ibu minta sama kalian semua untuk mengulang pembelajaran kita yang hari ini. Mana tahu kan nanti pas ujian bisa masuk kan? Nah, jadi baik karena waktunya juga sudah habis, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.